kedua yang saya yakin nggak akan kalah serunya. Oke, sebelum kita panggil pemateri kita yang kedua, saya ingin share sedikit untuk sesi kedua ini. Judulnya, kalau Bapak Ibu serta rekan sekalian udah lihat di flyer kita, judulnya adalah Masa Depan Supply Chain dan Circular Economy. Mungkin ada yang udah familiar banget dengan circular economy, atau ada juga yang mungkin baru pertama kali dengar, dan mungkin ada juga yang agak pernah mendengar hal-hal yang beririsan dengan circular economy. Mungkin zero waste mungkin, ataupun waste management mungkin, gitu ya. Daripada kita menerka-nerka, hari ini kita sudah bersama dengan Pak Erwin Awan. Halo Pak Erwin. Halo. Oh, Mbak Ratna. Iya, izinkan saya perkenalkan Pak Erwin. Beliau adalah Resource Manager di Veolia, Resource Manager di Veolia, dan adalah pegiat Circular Economy. Baik, Pak Erwin, waktu dan tempat disilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Ratna atas perkenalannya, dan terima kasih juga kepada yang telah memberikan saya kesempatan di sini bincang supply chain, POMS, untuk sharing mengenai circular economy. Waktu saya dengar presentasi dari Mas Wira dan Mas Haji, saya sangat excited. Saya pikir bisa menjadi bridging ya, karena masih banyak orang belum begitu familiar dengan circular economy. Tapi somehow jika kita mau sedikit lebih dalam mengeksplor bidang ini atau bagian dari model bisnis ini, model ekonomi ini, saya rasa kita akan tetap strike. Oke, perkenalkan saya untuk sharing presentasi saya. Kelihatan ya? Oke, tema yang akan saya usung di dalam kesempatan ini adalah mengenai masa depan supply chain dan circular economy. Oke, saya akan ceritakan sedikit tentang latar belakang kenapa circular economy itu ada. Jadi semenjak revolusi industri di abad 17, ketika pertama kali ditemukannya mesin uap yang diciptakan oleh James Avery, terjadi sebuah euforik ya, karena bisa bayangkan bahwa sebelum revolusi industri everything is traditional. Dan kita bisa ingat bahwa di zaman itu utilisasi terhadap perbudakan juga sangat-sangat tinggi, disebabkan karena di satu sisi mereka harus mencapai kapasitas produksi yang diharapkan, tentunya dengan cost yang seminim mungkin. Jadi kita bicara tentang supply chain yang zaman dahulu kala. Gitu. Nah, dalam perjalanan karena euforik itu, kemudian kita punya tools ya untuk bisa mengharnessing all the resource available in the earth. Akhirnya kita jadi seperti kayak apa istilahnya, jadi tidak terkontrol. Jadi karena semuanya serba ada dan tiba-tiba semuanya mudah gitu. Karena mechanical invention, kemudian penemuan mesin-mesin, akhirnya membuat proses produksi itu menjadi sangat-sangat cepat. Sehingga bisa, dan bahkan kalau digambarkan, apa yang dulu bisa dimakan oleh raja-raja, itu akhirnya bisa dinikmati juga oleh orang-orang yang bukan raja seperti itu. Namun demikian, seperti yang saya ceritakan di sini, bahwa aktivitas manusia ini telah membawa bumi menuju kepada serangkaian masalah sebenarnya ya, yang memicu terjadinya perubahan terhadap kondisi lingkungan hidup, kemudian society, dan seperti yang bisa dilihat di gambar itu ya sebelah kanan, betapa begitu banyak sekali produk yang diput di dalam sebuah supermarket, dan kemudian implikasinya bahwa semakin barang yang diproduksi, semakin banyak juga sampah yang juga diproduksi. Jadi sesuatu yang akhirnya membawa kepada dampak lingkungan yang sangat-sangat besar. Terutama lagi tentunya nanti juga bisa berdampak juga kepada aspek-aspek lain terkait dengan masalah sosial seperti kesehatan dan lain-lain. Kemudian ada perubahan terhadap cuaca, dan ini sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan di beberapa dasawarsa terakhir ini, kita lihat kondisinya sudah semakin
tidak baik ya. Kita sudah mulai mengalami pemanasan greenhouse gas di mana-mana yang disebabkan karena terganggunya stabilitas environment terhadap aktivitas yang dilakukan oleh manusia selama ini. Nah, terus kemudian yang gak kalah pentingnya juga harus kita catat di sini bahwa pertumbuhan penduduk itu sangat terjadi dengan cepat, dan bahkan diprediksi bahwa nanti di tahun 2050 itu akan mencapai sekitar 9 miliar penduduk. Dan 9 miliar penduduk ini diprediksikan bahwa 30% dari pertumbuhan ini itu adalah yang disebut dengan the new middle class, yang otomatis mereka juga pasti akan memberikan tekanan juga terhadap kebutuhan yang akan semakin lama semakin banyak yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ini yang menarik, saya kutip dari report yang dirilis oleh Millennium Ecosystem Assessment Report di tahun 2005. Di situ dikatakan bahwa di tahun 2005 kita sudah mengkonsumsi, ibaratnya gini, kalau planet ini membeli 100, kita tuh sudah mengkonsumsi 150 kalinya. Jadi bisa bayangkan, penduduk bumi cuma segini, tapi konsumsinya sudah hampir 2 planet. Dan yang lebih parah lagi dari report yang terakhir yang saya dengar, yang saya belum menemukan literaturnya, itu sekarang sudah hampir mendekati 1,8. Jadi situasinya sudah benar-benar uncontrollable, and we need to find a way untuk berhenti untuk tidak menghabiskan resource terlalu banyak diambil dari bumi kita. Karena seperti yang tadi digambarkan di awal, saya bilang bahwa pemanasan global itu sesuatu yang menjadi hal yang harus kita perhatikan baik-baik, karena jika temperatur bumi naik 1,5 derajat Celcius, itu konsekuensinya besar. Oleh sebab itu makanya PBB mengeluarkan yang namanya Sustainable Development Goal yang terdiri dari 17 act ya, yang disebut dengan multifaceted performance, untuk memastikan bahwa kita bisa memenuhi aspek-aspek itu semua, untuk sama-sama mencegah agar di tahun 2030 temperatur bumi benar-benar tidak naik 1,5 derajat sentigrade. Nah, di sebelah kanan ini adalah sebuah chart yang didevelop oleh Ellen MacArthur Foundation dengan McKinsey untuk menggambarkan bahwa sebenarnya sejak awal 1900 kecenderungan harga komoditas itu cenderung turun, walaupun sudah melampaui beberapa event seperti Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Ada di situ ada depresi, post-war depression, Great Depression, bahkan oil terjadi kenaikan oil pun juga ternyata kecenderungannya tetap turun. Tapi justru yang menarik adalah ketika masuk ke awal tahun 2000, situasinya sudah langsung berbalik. Tiba-tiba semua komoditas menjadi sangat-sangat tidak terkontrol, sangat-sangat kecenderungan lebih mahal. Hal ini tentunya kita paham ya, kalau kita bicara dalam prinsip ekonomi yang basic, ya kita dalam teori ekonomi ya kita pasti bicara tentang supply dan demand, bahwa demand-nya semakin tinggi tapi mulai muncul itu namanya scarcity karena raw materialnya sudah semakin sulit. Dan kalau pernah baca buku mengenai circular economy in perspective of industrial 4.0, di situ dikatakan bahwa untuk mengekstrak minyak bumi saja, atau misalnya untuk melakukan pengeboran minyak baru saja, cost-nya jauh lebih mahal. Dan pada akhirnya kalau kita ngomong secara efisiensi, udah nggak efisien, buat apa? Jadi dihadapkan pada situasi yang pelik sebenarnya. Di satu sisi kita butuh energi, di sisi lain operating cost-nya untuk mendrilling, untuk menemukan sumber minyak baru dan mengoperasikannya, cost-nya luar biasa. Nah, terus yang terakhir untuk latar belakang ini adalah saat ini metodologi ekonomi itu berbasis kepada linear ekonomi. Seperti apa linear ekonomi? Ini adalah linear ekonomi. Linear ekonomi sebenarnya terdiri dari 3 step sebenarnya, yaitu adalah take, make, and dispose. Benar-benar linear banget, karena kita bicara tentang kita ambil ekstraksi sebanyak mungkin apa yang bisa kita ambil dari alam. Kita produksi, kita distribusi, dipakai oleh consumer, untuk kemudian consumer hanya just dump it into the garbage can and then way to the landfill. Which is, kalau kita bicara tentang resource, gitu ya, ada saya pernah baca salah satu literatur, sebuah penelitian dilakukan di Jerman,
mengenai yang namanya anthropogenic stock. Apa itu anthropogenic stock? Nanti bisa dicek. Intinya adalah bahwa semua yang sudah kita bangun di dunia ini, berupa gedung-gedung, jembatan, mobil, atau apapun equipment yang sudah kita buat, yang asal muasalnya dari sumber daya yang kita ambil dari bumi, itu harus kita hitung dengan benar. Karena mungkin suatu saat nanti, ketika sumber daya sudah memang benar-benar tidak tersedia lagi, kita bisa mencari cara untuk mengkonvert semua itu untuk menjadi sesuatu yang lebih, untuk apa? Untuk bisa mensustain kehidupan kita. Oke. Nah, apa sih circular economy? Karena mazhab saya adalah Ellen MacArthur Foundation ya, jadi saya mengambil definisinya dari Ellen MacArthur Foundation. Jadi intinya adalah mengacu kepada model industri regeneratif dengan with intention, di mana produk didesain untuk memfasilitasi penggunaan reuse, penggunaan kembali, disassembling, restoration, and recycling. Sehingga apa tujuannya? Supaya kita tidak perlu lagi harus mengambil lagi dari material yang kita ambil dari alam, which is biasanya kita sebut sebagai virgin material, gitu ya. Nah, bagaimana cara kerja circular economy? Secara prinsip sebenarnya adalah kita memberikan kehidupan baru bagi segala sesuatu produk yang sudah kita produksi. Artinya kita nggak buat mereka tuh waste for nothing ya. Artinya setelah mereka dipakai, kita harus memberikan mereka the new life gitu, agar mereka ini bisa kembali lagi ke dalam siklus. Kalau pertimbangan kita adalah bahwa semakin lama material akan semakin habis, otomatis kita harus membuat sedemikian rupa supaya apa yang sudah kita produksi ini, ketika mereka sudah mencapai end of life, mereka masih memungkinkan untuk bisa digunakan kembali di dalam proses selanjutnya. Walaupun sebenarnya mungkin, tapi nanti saya jelaskan lebih jauh ya di presentasi berikutnya, di slide berikutnya. Kemudian juga tujuannya adalah untuk memberikan kehidupan baru, the new life, kemudian untuk memperpanjang kehidupannya, ya kan? Bagaimana dengan cara maintenance, dengan repair, donating, reselling, repurposing, performance economy, dan kemudian juga untuk intensify penggunaan produk. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan dalam diagram ini. Diagram ini dikembangkan oleh Ellen MacArthur Foundation yang disebut dengan the butterfly chart, di mana di sini ada dua hemisfer ya, ada biological materials dan ada yang namanya technical materials. Kalau diperhatikan di tengah-tengah itu ada yang garis vertikal dari atas ke bawah. Ini adalah linear economy. Jadi bisa kelihatan di situ ya, sejak ekstraksi pertama, kemudian ada materials dan parts manufacture, kemudian product manufacture, retail, akhirnya sudah sampai ke retail, kemudian dipakai kepada consumer atau user. Kemudian akan ada proses collection, biasanya dilakukan oleh third party collection center ya, seperti pengepul dan lain-lain, kemudian diekstraksi apa yang masih bisa diselamatkan, kemudian apa yang masih memungkinkan dibakar, dikonvert menjadi energi, yang biasanya dilakukan di incinerator, dan yang terakhir baru apabila sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, baru menuju ke landfill. This is really linear. So, karena keterbatasan waktu, saya hanya akan fokus ke technical materials ya. Jadi di sini digambarkan bahwa apabila memungkinkan, seyogyanya barang yang kita punya itu, jika memungkinkan sebaiknya apabila rusak, dicari cara untuk diservis. Makanya disebutkan di situ maintain itu adalah bagian, service adalah bagian dari maintain, di mana loop-nya kecil. Loop kecil ini sebenarnya menandakan bahwa prosesnya paling gampang dan economically secara cost dia paling murah. Apabila perbaikan itu sudah tidak memungkinkan, maka proses berikutnya adalah dia di loop untuk menuju ke reuse and redistribute. Berarti kita akan mencari cara untuk gimana caranya supaya dia bisa dipakai lagi untuk kepentingan yang lain, misalnya. Di sini biasanya terkait dengan tekstil ya. Nanti saya jelaskan di salah satu studi kasus. Kemudian ada refurbish dan remanufacture. Jadi kita dismantling, kita ambil komponen-komponen yang masih bisa diselamatkan, yang masih punya nilai ekonomis dan utilisasinya masih ada, untuk kemudian kita bisa tambahkan di produk-produk tertentu, atau misalnya kalau kita misalnya bikin mobil-mobil, misalnya gini kayak Renault ya, Renault itu sudah benar-benar mengacu ke sirkular. Jadi semua proses ini dilampaui. Termasuk apabila ada satu produk sudah mencapai memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi ya, mereka hanya bisa melakukan scavenging ya, berdasarkan apa yang bisa diselamatkan dari komponen-komponen mobil, untuk kemudian itu bisa dipakai untuk membuat produk lain yang sifatnya kayak seperti second car, gitu, second use car yang mereka jual, untuk kemudian komponen-komponen partnya berasal dari sana. Nah, apabila proses ini sudah mentok, baru yang terakhir adalah di recycle. Nah, recycle adalah loop yang paling luar dan paling mahal, karena recycle itu memang membutuhkan konsekuensi besar, terutama adalah the purity of the material, karena
kalau sekiranya itu tidak benar-benar pure atau tidak benar-benar murni, maka proses recycle-nya tidak akan tercapai. Gitu. Seperti itu. Nah, di sini ada sedikit tentang wacana mengenai circular supply chain. Secara definisi memang belum ada literatur yang benar-benar menjelaskan tentang itu. Tapi secara prinsipal sebenarnya seperti yang dijelaskan di sebelah kanan, bahwa inti dari circular supply chain adalah utilisasi dari semua raw material untuk sebanyak mungkin menggunakan raw material yang bukan berasal dari virgin material, tapi lebih kepada yang sudah diproses karena sudah melampaui proses recycling, reuse, seperti itu. Jadi selain operating circular supply chain sebenarnya mirip ya secara operatingnya sama dengan green supply chain, sustainable supply chain, atau even closed loop supply chain. Tapi yang juga membuat circular supply chain menjadi sangat spesifik adalah terkait dengan raw material yang terlibat di dalam produksi. Kita harus mencari cara untuk memberdayakan bagaimana caranya supaya produk yang kita produksi ini akan selalu effortless dan bisa dipakai kapanpun, gitu kan. Ketika sudah mencapai end of life-nya, dia akan diproses lagi. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Wira sama Mas Aji, bahwa memang membutuhkan research yang sangat konstan dalam hal ini. Karena memang dalam circular economy itu, produk itu memang sudah harus didesain sejak awal untuk sustain. Artinya ketika sudah mencapai masanya, dia akan bisa lagi diproses untuk menjadi produk lagi, diproses seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ini ada sebuah perusahaan di Australia. Saya ambil perusahaan ini karena sebagai buat penggambaran aja. Bisa dilihat di sini ya, ada di bagian atas di luar loop yang berwarna abu-abu itu ada resource extraction, refinery, imported resin. Nah, ini adalah yang terjadi pada saat resin plastik itu pertama kali diekstrak ya. Kalau seperti jadi di sini saya kasih tabelnya di sebelah kanan ini dari nomor 1 sampai nomor 7, di mana di sini bisa dikatakan hampir semuanya plastik ini berasal dari minyak bumi kecuali yang nomor 5 karena itu dibuat dari gas alam ya. Makanya namanya propilen karena propilen berarti sudah ada proses cracking dari propan gitu ya. Nah, kemudian virgin plastik ini kemudian masuk ke dalam plastik manufacturing ya di sini. Kemudian akhirnya nanti menjadi botol brand sesuai dengan kebutuhan brand owner, berkirim ke retailernya, kemudian menuju kepada konsumer. Setelah itu post konsumer akan buang ini ke tempat sampah, kemudian akhirnya nanti dikumpulkan biasanya kalau di Indonesia itu oleh para pengumpul ya. Jadi mereka melakukan proses sorting, kemudian memilah-milah mana yang masih bisa selamatkan. Saya kalau misalnya botol PET misalnya, mereka harus pisahkan antara tutup, label, atau bahkan juga ada yang seperti brand-brand tertentu itu sudah tidak perlu pakai label lagi karena semua dari tutup dari lidnya sampai bodinya semuanya sudah PET, walaupun dalam praktek recyclingnya nggak semudah itu. Tapi intinya adalah setelah dilakukan pemilahan dan dipastikan bahwa yang plastik-plastiknya sudah dipilah-pilah ya di tempat pengumpul-pengumpul ini, baru kemudian akan di feeding lagi untuk menjadi yang namanya rPET ya, atau recycle PET. Loopnya seperti itu terus. Dan selama kita bisa maintain the purity dari produk, maka bisa dipastikan dia akan selalu effortless. Kedua, nah ini yang menarik. Saya selalu senang banget kalau memberikan contoh itu mengenai H&M ya, karena mereka sangat-sangat peduli banget. Dan saya bisa bilang mereka lah yang menerapkan butterfly diagram itu dengan benar-benar perfect secara urut-urutannya. Walaupun sebenarnya mereka tidak melakukannya sendirian, mereka melakukannya dibantu oleh AICO. Jadi AICO ini Reverse Logistics Service Provider ya, perusahaan dari Swiss. Sebenarnya AICO itu kepanjangan dari iCollect. Jadi mereka memang spesialisasinya memang reverse logistics service provider, tapi hanya untuk industri tekstil. Gitu ya. Jadi salah satunya juga brand Puma juga pakai AICO. Nah di sini bisa dilihat ya bahwa AICO menginisiat pertama kali adalah ketika pelanggan H&M sudah merasa tidak nyaman lagi dengan baju yang mereka pakai, alih-alih mereka buang atau stuck di dalam lemari untuk kemudian biarkan di sana untuk sekian lama, mereka bisa tuh kirim itu ke H&M untuk kemudian H&M akan melakukan trading, mereka akan memberikan voucher sebagai penggantinya untuk kemudian baju-baju ini akan diproses oleh AICO
itu akan mulai dipilah-pilah untuk kemudian dicari baju-baju yang kondisinya masih bagus dan kemudian nanti dijual sebagai second hand clothes ya, di seluruh dunia. Apabila sudah dari sekian itu masih ada lagi yang sudah memang nggak layak sebagai second hand, maka mereka akan diproses reuse. Reuse ini biasanya nanti mereka bisa di convert dia, misalnya bisa jadi lap misalnya, atau bisa dibikin jadi celemek atau apapun lah. Intinya dibuat sedemikian rupa supaya dia masih bisa berfungsi untuk kebutuhan yang lain gitu ya. Nah, apabila jumlahnya memang sudah benar-benar sudah tidak bisa ditolong lagi dan sisanya sudah benar-benar tidak bisa diapa-apakan lagi, maka biasanya mereka akan di-convert menjadi textile fibers untuk kemudian mereka bisa digunakan di certain industries gitu ya, seperti pembuatan insulation gitu ya, yang biasanya terjadi di industri-industri yang membutuhkan insulation baik untuk peredam panas maupun peredam suara. Dan kemudian baru yang terakhir apabila sudah benar-benar nggak bisa lagi dipakai di sana, maka otomatis mereka harus terakhirnya mereka akan diproses untuk generate energi. Seperti itu ya, artinya generate energi berarti mereka akan dipakai dalam feeding di incinerator sebagai alternatif pengganti bahan bakar yang notabene mungkin secara carbon emission lebih tinggi dan mungkin dengan menggunakan ini emisinya tidak terlalu besar. Seperti itu. Karena keterbatasan waktu, saya simpulkan ya, jadi circular ekonomi adalah model sustainable untuk production and consumption karena emphasizing penggunaan kembali, repairs, refurbishes, shares, dan finally recycles untuk memaksimumkan value ya extracted, dan kita juga untuk meminimalkan jangan sampai ada sampah terlalu banyak. Circular ekonomi adalah lawan dari linear ya kan. Kemudian circular supply chain model menawarkan akses yang keseluruhan. Jadi memastikan bahwa material yang diproduksi itu benar-benar adalah material yang bisa didaur ulang. Sehingga akhirnya bisnisnya akan tetap strive, bisa terus sustain tanpa harus lagi memikirkan ketiadaan bahan baku. Dan bisa jadi circular supply chain akan menjadi sesuatu yang wajar di masa yang akan datang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin, ini sangat luar biasa sekali. Kita baru aja ngomongin tentang secara dalam tanda kutip masa depan bumi gitu ya Pak ya, karena berkaitan di sini dengan circular economy, gimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada lalu kita menggunakannya seefisien mungkin, dan apa-apa yang udah kita gunakan selayaknya kita jaga gitu. Oke, terima kasih Pak Erwin, rekan-rekan sekalian, semoga nanti